Oh maksudnya itu dalam pas bentak itu lu nggak sadar gitu? Bukan yang nggak sadar, gimana ya, namanya rame bingung apa dikeroyok lah, itu mah udah hitungannya mobil digoyang-goyang. Namu gua paling takut kalau namu. Takut kenapa bang? Takut pastilah banyak lah minuman berat. Jakarta bubar apa kan, kalau Jakarta mah makanya putih-putih ya. Atau maksudnya pas kelas 2 itu lu ada, ini mah buat yang di Bogor aja kali ya, maksudnya ada kejadian yang nggak bisa lu lupain banget Gue gitu. di Citerep gak boleh pakai BR. Emang posisi nggak bawa BR. Ribut di Citerep nggak boleh pakai bayar. Nggak pakai BR itu gimana? Bak Big Book lah itu mah, bener bak Big Book. Kalau zero kali ya? Iya, Cross Zero gue mah. Kalau dia mah enggak Cross Zero, samurai ya. Samurai. Itu maksudnya kok bisa yang nyuruh tuh abang kelas apa emang janjiannya dari mana? Abang kelas tuh dari jauh-jauh hari tuh udah ngomong, ribut gak pakai BR, seru kali ya. Gitu ya. Oh challenge lah gitu ya, challenge. Yang bawa BR tuh cuma satu doang, abang kelas gua tuh kelas 3. Ribut tuh bentrok pas datang tuh pagi-pagi nih sebelum bentrok tuh. Bener bocah gak ada yang bawa BR, satu doang bocah gak ada yang bawa BR itu mah. Bentrok udah itu mah Cross Zero gua itu posisinya. Abang kelas lu ribut juga ikut? Abang kelas gua ikut. Jadi gua mah gimana ya, nggak kelas 1, 2 doang yang maju, semua kompak jadinya. Nggak disuruh-suruh apa kelas 1 yang maju duluan atau apa, enggak. Soalnya kan kita niat sekolah, kalau kelas 1 dulu pasti kan takut sama musuh yang kelas 3 atau apa gitu. Udah semuanya terabas tetap aja, ujungnya gua kalah, kabur. Iya jelas itu nggak pakai BR mah. Tapi ada yang luka nggak tuh? Yang luka ada luka baret. Gimana sih baret? Dulu mah kan bang BR-nya BR bikinan. Iya. Sekarang mah kan belum kejam lah. Iya, Madura beneran itu mah sekarang mah ya parah ini ya. Itu kacau sekarang celurit Madura. Harus di nerf lah kalau kata ML mah. Iya, Mobile Legend mah. Tapi buat lu pribadi gitu Pan, maksudnya ada nggak sih maksudnya luka-luka yang maksudnya yang nggak bisa lu lupain itu, luka pribadi lu gitu? Luka tuh yang benar-benar yang bisa dilupain tangan sama di sini bang, di punggung. Yang punggung dulu aja ya. Punggung ya boleh dah. Yang punggung tuh gua awal kelas 3 naik kelas 3 ya, habis lebaran tuh habis puasa. Masuk. Nah gua tahu dari sebelum puasa tuh emang gua tuh udah diincerin. Iya, abang kelas gua kan udah lulus nih ya. Gua naik kelas 3 tuh bawa calon, itu tuh benar-benar pada ngincer gua bang. Ribut tuh, mau ribut, kirain gua teh musuhnya tuh mau nunggu di bawah diberingin tuh. Taunya musuhnya teh nyerang dari Masjid Asroe. Oh berarti itu posisi di Citerep itu ya? Posisi tuh enggak, bocah tuh sama gua tuh misah. Bocah di Dingdong, gua di tukang minyak wangi itu, dekat tukang apa ya, baju koko. Enggak, sebelum beringin Dingdong ya. Bocah tuh ada yang ngasih tahu bahwa ini musuhnya tuh udah nyerang no di belah sana mana. Pas gua tuh bener emang udah deket. Gua juga kan bawa barang ya, namanya baru masuk sekolah tuh bulan puasa kan tahu sendiri, minang izin lah kata anak STM mah, minang izin. Nah izin tuh bentrok, bawa BR tuh gede juga. Dannya tuh emang pada ke gua semua bang nyeternya. Posisi kan gua di depan nih, bocah sama gua mah jauh. Jauh. Pas ke depan dia nimpah gua timpah lagi, copotan gua bang. BR teh copot. BR lu copot. Tinggal gangnya doang. Mau nggak mau itu mah tangan kosong. Jadi lu bener-bener nangkisin aja gitu? Bener-bener itu mah bener-bener nangkisin sempet menang tuh sama bocah juga dibalikin, yang ada bawa BR juga, orang BR copot pada kena inilah banyak juga berarti kena. Di sini sekitar 7 sobek. 7 sini 3 niat mau matiin orang lah itu mah. Udah tembus juga gua gimana ya, badan tuh sakit, ungap di sini, di bagian sini. Napas gua cuma setengah, nggak bisa full bang. Oh kayak sesek gitu. Jadi kayak ketahan. Soalnya di sini ungap, soalnya kan banyak ketimpah di sini. Banyak ketimpah, soalnya gua ngebadanin gini, takut kena kepala kan ya. Ngebadanin di sini, badanin tuh ungap banget lah itu mah, ungap sampai gimana ya, nggak bisa napas tuh makanya, cuma setengah doang napas tuh, nggak full. Di bawah tuh kata bocah, lihat dulu coba Pan, ada yang sobek ke itu, soalnya sweater pada sobek katanya. Itu posisi lu emang itu nggak sadar gitu?
Gimana? Si yang di punggung itu nggak sadar itu maksudnya Nggak tahu kalau ini jebol iya. apa. Kalau ini jebol tuh nggak tahu. Taunya pas selesai ribut. Pas selesai ribut tuh dicek, kabur kan tuh ke Karangasem tuh. Iya. Karangasem. Lihat dulu coba, dilihat tuh buka baju. Wah, baju sobek nih. Baju sobek men. Alhamdulillah sih nggak gede, cuman kecil apa. Pas lihat dalamnya, oh iya sobek di sini. Sobek bukan gimana? Bukan mengenang lukanya, ributnya. Ributnya itu kacau beneran. Posisi Bear copot itu mah. Nyanyinya dibikin kaget juga bang ya. Udah dibikin kaget. Posisi Bear copot pas gua getok lah. Gua getok nih orang copot Bearnya. Berarti sakti juga itu orang ya. Sakti kayaknya itu. Tapi ada bunyi tereng nggak gitu ya? Nggak ada, itu mah paling beg gitu doang. Begnya kayak ditonjok dadanya. Iya. Tapi emang posisi juga musuh tuh emang ngincarnya malu doang ya. Iya, itu benar-benar ke gua semua bang. Orang sampai robeknya banyak. Dendam dari lama itu. Iya, dendam dari gua kelas 1 nah apa kelas 2 ngelihat dana bang. Dulu masih ada abang kelas lah, masih ada abang kelas, gua masih bisa dijagain lah gitu. Masih bisa ngeledek lah gitu. Iya. Inisialnya aduh udah benar-benar tanggung jawab gua doang. Iya, jadi abang udah, kelas. Iya. Udah tuh. Coba taunya sini. Sampai gua dikasih oksigen. Karena ngap itu ya. Karena ungap kasih oksigen baru tuh dijahit ini. Dijahitnya mah cuma kecil sih alhamdulillah tuh, cuma 3 jahitan. Cuma 3 jahitan. Udah di situ. Ributnya udah benar-benar kacau di situ. Itu karena luka itu jadi ke dada lu sesak gitu. Sesak parah itu mah. Dalam mungkin. Sesak parah soalnya. Gimana ya? Bukannya lukanya, yang dalamnya kegebuk bang. Iya kegebuk, sakit banget itu dalamnya. Nah itu yang luka yang ini tuh. Kalau luka ini gimana ya? Jadi gua posisi sekolah naik motor tuh. Naik motor ke terminal bang. Kelas 3 juga tuh. Kelas 3 ke terminal. Tadinya gua ada urusan sama adik kelas apa. Ada urusan terminal tuh, kira adik kelas gua tuh gua nggak ke terminal. Ngopi di situ, ngopi bentar ya. Urusan kelar, ngopi. Adik kelas gua suruh balik duluan. Balik aja lu duluan, nggak pada bawa bayar kan tuh. Iya, balik tuh. Gua masih ngopi tuh sama teman gua kalau di Bastar. Masih ngopi. Kopi udah habis. Cabut tuh gua balik, coba ada gue ke teman gue, coba lihat dulu adik kelas masih ada nggak di tempat nunggu BM-an. Kan di terminal tuh depannya tuh ada taman tuh, terminal barang siang tuh kayak taman rumput. Adik kelas pada nunggu BM-an di situ. Di situ pas gue dari motor keluar dari terminal, gue adik kelas gue nggak pada ada. Cabut lah gitu ya. Wah, ada gue kemana ini, kok nggak ada tuh gue. Taunya mah di depan bang, udah mau bentrok. Oh iya mau bentrok. Aku tuh tumben kata gue ini out pakuan berani turun apa. Berani turun, berani ngeladenin adik kelas gue apa. Turun tuh bener di bis, dari bis tuh turun semua rame banget. Gue inget posisi adik kelas gak bawa BR. Tadinya mah bukan gue mau yang turun, ada bocah itu yang di motor sama gue yang bawa motor. Tadinya mau dia yang turun, posisi kan gue dibonceng ya. Gue alungin aja tas ke dia, langsung turun gue dari motor. Nah posisi bocah tuh gimana ya, bocah tuh mental. Iya mental. Nah bocah tuh nggak tahu gue di seberang bang, gue nyebrang. Gue nyebrang bantalin lah gitu. Iya gue nyebrang, adik kelas gue gimana sih lah, mental ngadep belakang kan otomatis gak ngeliat gue ya. Gue balikin sendiri tuh, posisi nggak megang BR. Oh lu posisi nggak megang BR. Gue balikin, dia pakai BR Madura itu mah bening. Kata gue teh gimana namanya, lagi sekolah kelas 3, thanksin lah buat mundur namanya. Thanksin buat mundur, mau nggak mau udah dah, terabas sempat gue tangkap bang si bocah dulu itu. Iya sempat gue tangkap, cuma posisi tangannya tuh nggak gue peluk, masih gini, masih keluar jahil tangannya lepas lah dari gue, dari pelukan gue lepas tangannya. lepas dari pelukan lu anjir. Sama ditimpahin tuh ini ditimpahin tuh ya, dia nimpahin gue nonjokin itu mah. Iya jadi timpa aja itu. Nah nggak lama tuh endingnya tuh si barang tuh ngarahnya mau ke atas apa, mau kena pala lah tuh gue ya. Nah dari situ gue refleks, dia nimpah gue gini bang ya. Curlit potong. Curlit sampai potong dari gagang, dari pas ini gagang. Iya copot gitu ya. Copot kena ini. Kena pasiku. Nah itu di situ belum kerasa bang.
Lu masih ngeladenin. Nah baru adik kelas gue nyadar kalau gue ngebalikin apa, Hmm. balikin lagi tuh adik kelas ngebantu apa ya, posisi bocah mereka udah mau kabur apa, bocah out. Gue ambil BR dia, emosi kan ya, gue ketimpa nih banyak nih sama dia nih ya, gue pegang tuh tasnya, dia nggak bisa kabur, mau gue timpa dilepasin bang tasnya, dilepasin tasnya, gue uber, ada lagi tuh yang ngebalikin satu ngebalikin mukanya gimana kawan, Anjir. kan gue tuh mau ngeluarin barang juga ya, Iya. besi praktek udah dibubutnya gimana sih, bening Iya. gimana namanya ya, ngelemparnya jago kali ya, kena muka, lu. gue ngejar dia malah kena muka, dilempar kena di sini, kena muka, besi praktek bang, Berarti dalamnya lu- padat. Anjir. Iya, langsung pusing tuh. Wah kata gue teh kalau gue jatuh abis nih gue nih, bisa digebukin untungnya dia kabur, Dia mental gitu. kabur nimpuk doang dia, jago nimpuk dia. Anjir. Udah Di tuh Jakarta ya? iya, di sini belum ngeh gue, belum ngeh. Kata bocah sweater sobek no, iya biarin kata gue, biarin sweater doang paling sobek. Kata gue kok tangan gue nggak bisa diginiin bang, tangan gue nggak bisa diginiin, pas dilihat darah dari sini semua. Dilihat tuh sama bocah barengan gue juga kelas 3 tuh, dilihat kenapa tulang apa ya, tulang halusnya bukan tulang gede, tulang halus tuh putus. Tulang halus. Tulang yang putih tau nggak, kayak di ayam yang bisa dimakan. Rangu-rangu ya itu tuh putus, jadi keluar gini, Nonjol. jadi tangan tuh nggak bisa digerakin. Kalau tangan mau gerak teh, ini nggak gerak, paling tulang begini, Tulang yang nongol. begitu tulang. Karena kaget tuh betul bang. Iya kan, gue tuh biasa aja, pas ke klinik juga klinik nggak mau, Gak kuat. nggak mau. Berarti itu dalam banget dong. Dalam banget itu. Tulang itu ya. Sampai dioperasi bang, Operasi. sampai operasi. Jadi tulang ini sama tulang ini tuh disambung pakai besi, Pakai pen. disambung pakai pen. Itu pulihnya juga lama, sampai 6 bulan, setahun baru bisa gini. Nah itu kan lu kan di klinik ditolak apa gimana itu? Jadi klinik pertama dicek tuh sama dia tuh ya, coba sini cek dulu, dicek tuh kata tahu dokternya atau apa tuh, ini mah harus dioperasi deh, dan ada gitu ya, soalnya ini tulang apanya tahu putus katanya, yang ini sama ini nggak nyambung, nggak bisa gerakan, dan iya dok nggak bisa diginiin. Ya udah mau nggak mau ke PMI tuh, PMI Bogor, Berarti dirujuk gitu loh. rujuk dari PMI, nggak cocok lah, nggak sesuai nggak sesuai sama harga lah. Oh iya. Mahalan di situ, mahalan di PMI, rujuk lagi ke Cikaret. Berarti jauh dong itu kan, Iya. dari PMI ke Cikaret. Gua kena tuh sore jam 3, nyampe Cikaret tuh jam 9 malam. Buset. Jam 9 malam itu. Darah udah habis banyak kali Iya. ya. Enggak pusing apa gimana? Gimana ya, namanya juga kena udah berkali-kali, kenapa sering ngeliat darah apa? Dia udah baal juga kali ya badan ya. Iya kayaknya baal itu. Iya. Baal. Gini Nah lagi, pas gini jam lagi. 9 tuh gua agak pusing bang, darah Oh, udah baru habis, kerasa. darah udah habis. Cikaret tuh, kan gue Cikaret bakal ditanganin. Awalnya cuman ya nunggu dokter prakteknya, karena udah malam kan dokter praktek udah pulang. Nunggu lagi. Pagi biasanya. Emang nunggu tuh paling Nunggu membosankan paling- ya. Di perban tuh sampai 3 kali tuh basah lagi. Basah tuh karena emang lukanya sobeknya gede, Dalam. jadi si perban tuh basah mulu. Oh, jadi nggak dijahit dulu sebelum diperbantu. Iya nggak dijahit, kesel kali dokternya, kesel dijahit tuh. Oh biar ini doang, biar nggak pendarahan terus gitu. Iya biar nggak keluar darah, dijahit. Baru besoknya puasa operasi. Oh, berarti maksudnya lu nggak langsung hari itu juga ya? Nggak langsung besokannya. Berarti pas Besokan di pagi. operasi itu lu dibuka lagi jahitan itu. Jadi kan sobek begini ya bang, Hmm. dibelelin lagi di sini sama dokter buat dibikin masukin luka baru. mesinnya, ya. Iya, anjir. Dibelek lagi. Baru. Udah ada disambung pen tuh, Disambung pen itu. disambung pen. 2 minggu di Cikaret, Oh, berarti lu udah sempat dirawat juga. dirawat 2 minggu. Soalnya tangan gue gede banget bang pas saya operasi. Bengkak gitu. Iya kayak Hellboy. Anjir, boy. Gede banget dah pokoknya mah. Bengkak gimana Tapi sih? lucu juga pengalaman ini ya. Lucu juga. Bengkok itu. Parah itu mah. Tapi itu apa sembuhnya lama aja. Sembuh lama kan soalnya sebulan belum bisa gerak bang, masih gini doang Masih aja. lurus terus gitu. Iya, nggak lama tuh udah lewat sebulan, paling bisa begini doang, nggak sampai full. Iya.
proses lah gitu ya, nggak langsung kayak gini, berarti ada gini iya sampai ke sini gitu. udah enaknya pas 5 bulan 5 bulan 4 bulan udah agak enak bisa gerak, cuman kalau kesenggol begini tuh sakit bang ngilu. Jadi rawan lah di sini nih rawan. Tapi posisi itu lo masih sering ngebasis nggak tuh? Posisi masih proses pemulihan tangan. Selesai agak mendingan baru gua ngebasis lagi. Gimana sih dulu mah bang kan belum mikir ya, balas dendam nih kesel nih gua ya ngebasis lagi bentrok di Citarap. Bentrok lagi keadaan tangan lo kayak gitu. Emang lagi kesel lah bang, keadaan gimana ya, emosi lah ya, nggak terima begini apa. Iya. Dulu mah kan bang belum mikir bang, main asal ABG lah ya. Dulu mah bentrok lagi tuh di situ, bentrok beres. Nah di terminal gue tuh ke terminal tuh ini tanya sama bocah mau kemana pan katanya. Gue mau makan, padahal gue nyamperin ke Pakuan bang diri. Oh lu nggak bilang, gue nyamperin ke Pakuan sendiri. Ada bocah-bocah yang kemarin ribut sama gue ini aja atau gue samperin ya, kan gue mau bentrok pada balik dianya pada cabut itu, pada balik ya udah balik, dia langsung nge-BM ya udah gue balik lagi ke terminal. Tapi lu kondisi masih sekolah itu? Masih sekolah, maksudnya sekolah biasa gitu, maksudnya nggak ada sekolah biasa. Hari pas pertama sembuh gue masih gimana, masih emosi. Besokannya mana di motor gitu. Pas awal masuk sekolah tuh guru nanya, kemana aja lu, kayak gue mati. Buset dah parah ya. Lu guru masuk apa nggak masuknya lama gitu? Nggak masuknya 2 minggu di rumah sakit. Nah balik dari rumah sakit tuh gue nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi karena gimana ya, belum gimana sih, masih rawan bang, masih bengkak. Gitu gue nggak masuk lagi, gue ada seminggu gak masuk. Jadi 3 minggu tuh bolos sekolah. 3 minggu. Tapi posisi sekolah tahu lu kena? Tahu. Mungkin guru mah udah pernah tahu kali ya, guru sekolah Bogor mah udah tahu. Apalagi yang basis Citarap. Iya. Udah pernah hatam. Citarap tuh gimana ya? Paling dikasih keringanan banyak apa? Mau datang telat juga yang dimanja lah ibaratnya kalau di sekolahan tuh. Dispensasi kali ya zaman sekolah masih bener ya. Soalnya gurunya pernah ada yang kepo, bang. Jalur Citarap tuh kayak gimana? Jalur Citarap tuh gimana? Kepo, dilihat tuh. Itu posisi gua kelas 1 atau kelas 2 ya. Jadi tuh guru tuh mantau ke Citarap. Mantau bahwa bener pagi-pagi aja udah bentrok lah gitu apa. Makanya dikasih keringanan buat anak-anak Citarap. Iya. Mau datang jam berapa yang penting masuk. Masuk. Buat basis Citarap doang bro? Iya buat ke basis Citarap. Tapi gak tahu dah kalau basis lain gimana. Tapi itu sembuhnya lo pas itu luka itu pas masih sekolah apa setelah lulus baru sembuh tuh? Pas masih sekolah sih udah sembuh. Cuma udah enakannya pas udah lulus lah. Iya. Udah mau lulus nih, mau UN udah enak gitu. Terus setelah itu lo udah nggak pernah ini lagi? Gue masih lagi. Ini gimana ya, kebetulan tuh pas mau hari Jumat, Seninnya tuh UN. Nah Jumat tuh gimana ya, Jumat tuh gue balik di motor mau ke terminal, rame sama bocah. Nah yang ngenain gue juga ada bang di situ bang, anak AUD. Jadi AUD bubar, gue balik nih naik motor. Ada gue teh turun, itu bocah yang ngenain gue kata gue teh ke bocah teh, serius pan turun di sini, udah turun kan posisi bawa beda. Pas gue turun kabur di dalam. Jadi di awal tuh, sebelum gue nyampe gang AUD tuh dia udah ngeliat gue bang. Dia udah ngeliat gue. Iya. Pas gue turun gue kabur dia. Kata gue masih emang bocah adaan nyalinya itu kelas 1 dia. Gue kelas 3 dia kelas 1. Iya. Berarti itu yang ibaratnya ada kelas lo yang ngenain. Iya gitu. Jadi kelas 1 yang ngenain. Ya bentrok dia tuh sama AUD, cuma bentrok itu doang sih. Karena dia nggak ada abang kelasnya kali, maju mundur doang. Ya udahlah, tinggalin dah, udah dianya udah kabur. Balik tuh kan. Nah dari itu udahlah. Setelah itu lo kan lulus nih ya. Misalkan ada tuh kan kalau misalkan lulusan kan pilok-pilokan, jalanin kemana gitu kan. Jalan tuh ke Cilengsi bang. Jadinya kalau Cilengsi. Ada yang mau happy, ada yang mau happy tuh ke Pila. Ada yang mau wah terakhiran nih barbar. Terakhiran semua kompak tuh ke Cilengsi. Karena gue dengar
Out kain tuh bakalan ke Cilengsi. Udah nyampe Cilengsi tuh gua di mana ya, di kolong, sesudah kolong Cilengsi ya, flyover sononya lagi di tempat alumni sih itu juga. Nah dari itu tuh gimana ya, warga tuh ada yang ngoceh bang, karena apa sih rame-rame ini anak sekolah. Sempet pilokan dulu, gak lama tuh digerebek sama polisi gua, digerebek. Nah gua bawa nih satu bocah nih, tahunan gua juga tapi jadi dia tuh gimana ya, nggak mau kena polisi lagi karena gimana ya, badannya ada tatoan lah. Oh takut ya. Ada tato. Nah gue dititipin sama anak-anak lewe, no dia kan anak lewe ya. Iya. Anak lewe dititipin pan, jagain dia aja. Ya udah gue bawa aja, gue misah sama bocah kena, gue misah tuh berdua. Gak lama tuh ada adik kelas gue di motor, dia gue naikin motor. Nah gue ditinggal situ. Gue tinggal, mau nggak mau kasihan daripada dia ketangkep kan, berabe manjang lagi dia, kasihan. Itu gue anak-anak digiring, gue sama bocah bang. Bisa ketemu tuh gue di Kulit, di Benong. Ya Cilengsi ke Kulit ya, karena dengar anak-anak out kain tuh di Depok. Pada ke Depok ya, pada pilokan di Depok. Kamu tuh bakalan jadi di Cilengsi. Berarti nggak jadi itu ya? Nggak jadi ke Cilengsi. Langsung tuh di Kulit tuh anak-anak kalau di dalam, gue di pinggir jalan. Pinggir jalan sama alumni. Samperin lagi itu anak out tuh ada di ini, Curug Cibinong, Curug Pemda ya. Curug Pemda diajakin lagi, bilangnya iya doang, napa soalnya nggak jalan ya. Di situ anak-anak tuh setengahnya tuh di dalam Kulit tuh di gimana ya, digerebek juga bang Sama warga kali ya? sama polisi lah. Anak-anak pada kabur. Jadi terus anak-anak tuh belum pada makan. Jadi ini lucu nih, apa, makanan tuh gimana ya, mesen pagi dimakan tuh jam 12 malam. Pagi ya? Kok basi ya tuh? Iya, namanya juga kuah kan ya begitu ya. Kuah kan basi ya. Makan tuh sama anak-anak ya, mau gak mau. Asem juga dimakan tuh. Asem dimakan. 10 menit sudah makan, sakit perut bang semuanya. Iya beneran itu mah. Itu gimana ya, boker tuh di mana aja udah. Boker tuh di mana aja udah, kacau lah itu mah. Ada yang di kali, kan itu ada kali tuh, nembusnya ke mana, Bekang dan di kali. Ada yang gimana, ada pada sakit perut gak bisa jalan, mau gak mau. Ada polisi juga, udah bocah mah diam. Diam gak bisa lari. Sakit perut tuh gimana? Sakit perutnya itu. Tapi nggak jadi bentrok itu ujung-ujungnya mah? Nggak jadi bentrok. Nggak tahu kenapa itu alasannya, nggak jadi. Berarti udahlah gitu ya? Udah. Tapi setelah sekian lama, maksudnya sepanjang karir lo di STM nih ya, setelah lulus ada nggak sih rasa penyesalan lo karena badan lo yang luka-luka kayak gitu? Mana ya, banyak sih nyesel mah kalau udah lulus mah bang. Iya. Karena gimana ya, dulu mah kan gak mikirin ya bang, mau kena mau gimana juga bodo amat nama. Pas ini kok gua kayak gerak gua tuh keterbatasan apa. Iya. Kalau begini tuh kan gimana ya, kadang mah suka pegal di sini. Ini suka pegal bang, kalau misalkan gimana ya, luka lama parah napa. Iya. Udah sembuhnya tuh walaupun sembuh juga nggak bakal normal. Gitu ya. Ya soalnya sih gitu, gimana sih, kadang-kadang kumat. Dari sini ke sini tuh pegal. Masih sering kumat itu. Pegal dari sini. Cuman tapi itu posisi pen masih ada apa enggak sih? Pen tuh udah gue cabut tuh setelah lulus sekolah, setahun dari lulus sekolah. Oh, itu sempat lama juga itu. Iya. Sempat singgah lama di sini. Pennya. Tapi akhirnya putus juga ya? Iya, operasi lagi. Buka lagi. Kan gue tuh gimana? Kan gue tuh pen tuh gede-gede, Bang. Taunya mah kecil kayak kawat. Oh, kecil itu iya, kan itu. Cuman gimana ya? Enggak karat-karat. Oh, enggak karatan gitu. Terus speknya bagus lah dia. Speknya bagus. Ya. Speknya gar ya speknya. Bisa aja ini kalau mau. Berarti pas lu selama lulus tuh lu masih menderita tuh gara-gara ada pen ya? Masih menderita. Ada pen tuh gimana ya? Jadinya kayak kencang di sini aja, Bang. Iya, kencang lah gitu ya. Kencang di sini nih. Kencang aja. Senggol dikit sakit. Senggol dikit biasanya kalau misalnya ada hujan geledek terus kan suka nyetrum tuh. Enggak, itu mah bokis, Bang. Bokis itu mah mitos itu mah orang geledeknya
Ini kok ada geledek biasa aja gua. Kecuali kali kalau kesamber kali. Samber Tapi emang biasanya suka ada yang gitu bilang. Kalau mau sampai Suges gitu, kali, kalau suges. kedinginan suka nyetrum. Kagak sih. Kalau nyetir yang mana nih? Pengennya nyetrum. Ada nggak sih pesan-pesannya buat pelajar-pelajar sekarang yang masih pada sekolah nih? Ya itulah gimana ya, lu ribut boleh nih, cuman lu harus pakai otak. Iya. Soalnya dulu gua bang gimana ya, kalau ada anak musuh jatuh nih, nggak pernah gua ngegetok bagian yang fatal, nggak pernah. Paling punggung juga nggak kencang apa, Iya. paling cerot gitu doang kecil apa. Sangat doang lah gitu. Kenang-kenangan. Ada tuh yang gimana ya, gua ribut di TNT, jadi ribut tuh ada bocah tuh gimana ya, nafsu banget sampai gue tahan jangan kasihan anak orang gitu. Maksudnya kita mikir ke depannya, nanti dia kenapa-napa parah ya kan, amit-amit sampai lewat mah ya kita juga yang juga kan yang kena bukan satu, banyak. Jadi gimana ya, boleh lu ribut cuman pakai otak. Jadi jadiin ribut tuh jadi kesenangan sesaat kesenangan. Jadi pas saya ribut tuh lu nggak panik karena lu udah nimpain orang sampai parah kan bahaya. Bahaya. Jangan pakai emosi lah intinya. Tapi diusahain masih jangan juga lah. Stop. Ya, maksudnya kan kita bikin konten itu maksudnya kita lihat apa yang didapat setelah lulus tuh. Contohnya kayak Bang Alpan ini kan maksudnya setelah dia lulus kan karena luka-lukanya yang lalu masih kerasa ya kan Bang ya. Nggak ada yang bisa dibanggain sebenarnya. Iya benar. Mau luka nggak bisa dijual kan. Kalau bisa dijual mah gue jual bang. Menang banyak tapi kalau dijual. Ya semoga aja nih lu pada kalau nonton tuh maksudnya bukan bikin lu pada pengen kayak gimana gitu, maksudnya lu ambil inilah maksudnya ambil sisi baiknya aja lah. Maksudnya yang baiknya buang, yang baiknya buang, yang buruknya dibuang, yang baiknya diambil gitu. Bener. Kayak Bang Alpan aja ini kan penyesalannya kan penyesalan sih datangnya terlambat ya. Kalau duluan mah pendapat. Terima kasih juga buat Bang Alpan udah sempetin hadir di sini. Oke, mungkin sekian kisah dari masa lalu Bang Alpan. Semoga kisah baiknya bisa kalian ambil, buruknya bisa kalian buang. Jangan sampai kejadian kayak Bang Alpan ulang lagi yang sekarang gitu kan. Maksudnya kan banyak penyesalan lah yang dialami sama Bang Alpan ini setelah lulus sekolah kan. Benar. Pinter-pinter lu aja. Gue Reski. Gue Sirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.